Sekarang mereka akan mempertaruhkan 10 tiket terakhir di mana 3, 2, 1 dan here we go. 10 tiket terakhir di mana grup C sekarang hanya akan mengambil 10 player yang tercepat saja. Apakah yang bisa melakukan potongan-potongan manja di area checkpoint selanjutnya, karena potongan-potongan akan bisa diambil dan diklaim sampai tanggal 7 Januari nanti. Jangan lupa untuk claim di belakang base camp, karena sekarang para player sudah meninggalkan hal tersebut dan langsung saja melesat ke arah eliminasi tahap pertama checkpoint 3, Bang Coklat. Yes, dan ini adalah grup ketiga dari total 7 grup yang akan menyisakan 4 grup di hari esok, teman-teman. Dan grup C atau grup ketiga pada knockout stage hari pertama ini adalah penutup grup neraka tentunya. Di arah depan lihat kembali ada Bitterbeat dan seorang Ramose dan seorang Bulls yang bakal mencoba untuk memberikan pergerakan. Terjatuh nampaknya mempunyai sayap tapi bukan malaikat, tentunya harus mengalami pergerakan yang tidak terlalu baik di garda awal pergerakan. Tapi lihat trafficnya sangat-sangat berdekatan untuk mereka semua sampai ke arah area checkpoint ketiga yang akan menentukan daur ulang player untuk waterfall yang akan terlihat untuk mereka semua. Tetapi kita lihat aja akan seperti apa, ada pendaratan yang mungkin tidak terlalu baik untuk mereka semua, ataukah akan menjadi satu buah most perfect untuk output lompatan mereka ke area bawah. Bulls, Ramose berhasil semua, nggak ada yang terjatuh. Oh my god, mostly mereka masih bisa untuk melakukan lompatan yang sangat-sangat baik, Bang Bara. Itu dia, tapi ada pergerakan beberapa player yang mungkin terkaget-kaget ya di area checkpoint 3, di mana para player sekarang sudah melakukan mekanik coklat. Tapi dari seorang Bruce nampaknya masih melewati hampir keseluruhan obstacle yang ada di tangga tornado checkpoint 3. Sedangkan seorang Tempe sekarang mengawali pergerakan di area checkpoint 4 dengan mungkin posisi yang lumayan under, tapi ini masih bisa ditaklukkan dari seorang Tempe Glowing, di mana saat ini adalah player salah satu player wanita, Bang Coy. Karena aku punya info karena di sesi ketiga kali ini tuh ada sekitar 2 atau 3 player wanita itu, Bang Coklat. Tapi sementara Ramose anak ayah memakai Hermannya kembali lagi menjadi hitam sekarang. Di sesi ketiga kali ini Ramose masih belum mampu untuk meninggalkan traffic player yang ada di belakangnya. Sementara Bulls dan Arab maklum tidak mau terlalu jauh di sini bersama seorang Noctis. 4 besar mengisi dari para grup neraka, di mana seorang Kyuza masih ingin melakukan lesatan yang lebih cepat lagi di area checkpoint 6, Bang Cepat. Well, terlihat kembali di seorang Ramos di posisi pertama memimpin yang sangat baik, dan bahkan kita lihat kembali dengan traffic yang sangat-sangat besar dengan player yang sangat berdekatan untuk di awal. Ini akibat checkpoint ketiga bukan checkpoint yang cukup mematikan lagi. Checkpoint yang cukup kacang untuk mereka saat ini membuat masih banyaknya player yang berjuang untuk melakukan hold position 10 besar untuk mereka saat ini. Dan terlihat kembali Kyuzam dan kawan-kawan pun sudah menuju ke checkpoint selanjutnya dipimpin Ramose hingga menuju ke checkpoint ke-8. Arab Ramose kali ini akan mencoba untuk melakukan satu buah fight. Serang Arab harus terjun bebas di depan sana dan harus mengulang lagi, tapi it's okay, nggak masalah. Ini adalah early checkpoint, jadi masih banyak checkpoint penentu nantinya dan apapun bisa terjadi. Belajar dari semua turnamen yang terjadi untuk daerah Velora, Bang Bara. Itu dia betul, Arab yang tadinya berada di posisi garda depan garda 2, di mana dia tidak bisa memanage kesandung dari satu obstacle, di mana tadi Ramose sempat tersandung juga. Dan checkpoint 7 masih menjadi checkpoint yang lumayan keramat di sini untuk grup C, karena beberapa player saat ini memasuki area garda belakang lumayan early, di mana sekarang garda depannya udah cukup ada gap di area checkpoint 8, Bung Coklat. Yap, benar sekali. Ini wow, 2 kali terjatuh, dan bahkan lebih menyakitkan adalah terjatuh di akhir pas lagi sayang-sayangnya, dimana dari seorang Velvel akan mengulang lagi pergerakan ke depan sana, tapi nampaknya bakal menuju ke obstacle yang menjadi bonus untuk mereka semua. Tapi kita kembali masih banyak yang berjuang. Ini range jarak sudah mulai untuk terlihat dengan cukup jelas, Bang Bara. Jadi akan seperti apa nantinya yang akan terjadi. Ada Serintil dan kawan-kawan yang terlihat dengan cukup besar. Peluang mereka nantinya masih ada checkpoint 11. Jadi bukan checkpoint 16 lagi yang bakal dinanti ya, tapi checkpoint 11 terlebih dahulu. Ada Shie Spontan dan seorang Bruce
yang mereka mencoba untuk bergabung badan kali ini, melakukan pergerakan menuju ke compound selanjutnya. Sedangkan di depan lihat ada Tempe Glowing yang masih mencoba untuk langsung memberikan satu pergerakan yang cukup presisi. Nampaknya Tempe Glowing bukan hanya sekedar wanita cantik, tetapi pergerakan yang sangat ciamik diperlihatkan oleh seorang Tempe Glowing dengan genap 10 checkpoint yang sudah mereka amankan. Dan Raumoze memimpin saat ini masih dengan kuda cuki. Mari coba kunai, mari coba kutunta pendongana setang putar. Raumoze dengan range jarak yang sudah diperlihatkan nampaknya Bang Bara. Ini gila banget sih pergerakan dari seorang Raumoze di area checkpoint 10 menimbulkan gap yang lumayan besar dari player kedua urutan di malam hari ini. Sementara seorang Noctis nampaknya masih berjuang lebih cepat lagi mengimbangi speed dari seorang Raumoze dengan racing line yang dipakai anak ayah kedua. Seorang kuda cuki mengamankan ke area cover ground di mana checkpoint 11 akan menjadi penentu akankah gap melebar ataukah menyempit di area checkpoint 11 Bung Coklat. Ya, kita lihat kembali juga para player yang masih bisa untuk memberikan pergerakan yang sangat santai. Dan bahkan dari seorang Arab yang mencoba langsung berjuang kembali di depan sana bakal mencoba untuk langsung memberikan satu pergerakan dari belakang. Tapi nampaknya lihat kembali ada si Anel yang harus terjatuh. Ini skipan-skipan yang membuat area yang sangat tricky sekali menurut gue untuk dari checkpoint 11 ya. Dengan cukup baik lihat Raumoze mencoba langsung memainkan 3 obstacle ke depan. Dari pitch yang kedua pun masih bisa diamankan seorang Raumoze yang memberikan satu pergerakan yang mungkin memberikan satu buah range dari posisi kedua yang masih sangat baik dari seorang Sirdim. Bakal mencoba untuk langsung memberikan satu buah pergerakan dengan bitter beat yang harus tersalip pergerakan dari posisi ketiga nampaknya. Dan Raumoze yang bakal masih mampu untuk memberikan satu bola yang cukup baik ke arah bawah dan bahkan langsung melanjutkan untuk dari sisa checkpoint yang mungkin masih sangat panjang untuk seorang Raumoze dengan kuda cukinya yang masih bisa untuk bergerak dengan sangat nyaman. Dan bahkan disusul pergerakan seorang Sirdim di posisi kedua Bang Bara. Cukup ramai trafiknya, lihat ke arah belakang pun bahkan nampaknya terlihat kembali seorang Arab Salvatore mencoba untuk langsung survive kembali dengan seorang Noctis dan seorang Bulls. Berdekatan sekali jarak mereka semua antar player untuk dari checkpoint 11. Nampaknya mereka mencoba untuk menunjukkan checkpoint di depan ombak Bang Bara. Ini gila banget sih traffic yang digadang-gadang akan melebar. Nampaknya di grup C ini malah makin nyempit di mana mereka melakukan pergerakan yang sama. 3 obstacle saja mereka pakai, tidak ada yang memakai obstacle, hanya 2 saja di bagian WASD logo Robux ini. Bahkan mekanik sikat tidak ada yang berpikir sama sekali di era grup C ini. Benar-benar garda terdepan 10 player yang akan mengamankan 10 tiket terakhir di malam hari ini. Akankah mereka bisa mengamankan pace-nya sampai ke checkpoint 51? But here we go, traffic player masih sangat-sangat sempit di mana tidak ada yang bisa meninggalkan siapapun di area checkpoint 11 Bung Coklat. Ya, dan untuk saat ini lihat kembali dari seorang Raumoze yang masih mampu memberikan pergerakan yang sangat baik dengan Ustadz Robert nampaknya dengan kuda cukinya yang masih memimpin dengan range jarak yang mungkin tidak terlalu jauh dengan seorang Sirdim yang masih mampu memberikan satu buah pengimbangan pergerakan nampaknya dengan seorang Raumoze di depan. Tapi nampaknya apakah ini bakal menjadi satu buah hal yang tidak terlalu baik untuk seorang Raumoze nantinya. Drill nomor 1L ketinggalan, tapi no, mungkin hanya ketinggalan dengan seorang Raumoze karena seorang Sirdim berada untuk daerah posisi kedua, disusul oleh Bitter Beat daerah posisi ketiga. Dan masih banyak lagi dari belakang Noctis Salvatore, Riz Salvatore, Bulls, ada Sanzi dan seorang Nata yang sudah mulai untuk muncul di area permukaan Bang Bara. Ini dia garda depan yang lumayan rapat di sini. Tidak boleh ada pergerakan atau mistake yang terjadi dari area depannya Bung Coklat. Karena ada satu player terjatuh dan mengambil alih extreme repositioning karena langsung saja digantikan oleh 4 orang Bung Coklat. Posisinya di area garda depan tidak boleh ada mistake atau miscalculation lagi yang mereka lakukan sampai ke area checkpoint 51 karena extreme repositioning akan mereka nantikan di area belakang. Bahkan satu player yang harus mundur 4 posisi di area belakang itu bisa saja terancam untuk tidak mendapatkan tiket sama sekali Bung Coklat. Karena kita melihat ada traffic 17 player saat ini memasuki area comfort ground yang akan mengarah ke mid pace Mount Velora yang akan menjadi salah satu babak untuk melebarkan gap di antara mereka garda tengah dan garda depan Bung Coklat. Wow, masih terlihat banyaknya ini ya player-player yang masih mencoba untuk survive atau memberikan 5 momennya untuk biar pergerakan yang sangat terjadi. Dan bahkan lihat kembali ke Lepon mencoba untuk langsung menunjuk pergerakan ke depan, tapi nampaknya ada seorang si spontan yang masih bisa menuju ke checkpoint 15 dan memulai pergerakan early pergerakan di arah checkpoint 15. Di arah depan pun ada beberapa, ada 5 player bahkan yang sudah menumpuk. Ada Amanda, ada dari seorang Kyuzam,
ada Aye Salvator, dan ada seorang Riz juga di depannya dipimpin oleh seorang Bruce yang masih mencoba untuk tetap bergerak dengan satu buah peliharaan yang menuju ke arah checkpoint 16. Akan seperti apa karena Raumoze sudah akan menuju ke arah checkpoint 16 lebih dahulu untuk melewati di arah floor pertama. Satu buah double jump yang mungkin tidak aktif ternyata, tetapi tidak bisa untuk diulang karena membuang waktu, dan Raumoze mencoba untuk memanfaatkan double jumpnya tidak aktif kembali, tidak melakukan satu buah trigger untuk triple jump, dan bahkan Raumoze hampir mendapatkan satu buah miss pergerakan, dan ada yang terjatuh satu player dan masih bisa untuk ditopang satu obstacle di area bawah. Bitter Beat yang mencoba untuk memanfaatkan kesalahan seorang Raumoze. Terbaik time mereka berdua, terbaik time, dan saat ini kita lihat kembali posisi pertamanya diamankan seorang Sanzi. Siapa sangka Bulls dan seorang Noctis 3 leading position, dan Raumoze harus turun di posisi keempat, Bang Bara. Oh my god, checkpoint 16 kali ini menjadi garda seleksi yang cukup sangat berpengaruh. Itu dia, walaupun sangat berpengaruh tapi traffic player masih sangat-sangat sempit, Bung Coklat. Di sini tidak ada player yang meninggalkan sejauh satu checkpoint, di mana checkpoint 16 di server ini sepertinya kita masuk ke server bau ya, Bung Coklat. Kalau dibilang Pala Racer ini double jump gak aktif di posisi pertama tapi mereka tidak terjatuh sama sekali, kalau nggak aktif itu biasanya mereka dapat server bau. Dan dari para anomali monster ini, jadi kadang-kadang pelengar tapi ternyata fokusnya tidak terpecahkan sama sekali, walaupun mekanik double jump tidak bisa mereka amankan, Bung Coklat. Bahkan kita melihat sekarang sini ada nama-nama baru yang mengawali pergerakan di area garda belakang dan menusuk ke garda tengah. Saat ini melakukan salah satu intensive fight untuk mengamankan tiket di malam hari ini. 10 tiket terakhir yang akan menjadi pertaruhan mereka di babak semifinal, di mana akan terisi lebih banyaknya monster terbaik dari para knockout stage. Yang harus mereka amankan adalah mentalitas dan mappingan yang tidak boleh miss sama sekali, Bung Coklat. Ya, benar sekali pergerakan mereka semua yang masih sangat anggun, bergerak dengan sangat rapi. Bahkan untuk di garda belakang pun fight yang cukup intens mereka perebutkan, karena tiket adalah sakral menuju ke semifinal nantinya. Dan saat ini seorang Raumoze yang harus lengser di posisi keempat pun masih berjuang dengan kuda Cuki Marijoba Kunainya. Dan bahkan tiga besar di depan masih mencoba untuk tetap melakukan leading side. Dan bahkan lihat kembali seorang Sanzi yang siapa sangka memulai untuk pergerakan di posisi pertama kali ini harus berdempet dengan seorang Noctis di posisi kedua, dan seorang Bulls yang membayangi pergerakan leading position di depan. Dan Noctis lihat lompatan yang masih sangat seirama dengan output yang cukup baik dengan seorang Sanzi di posisi pertama. Dan kita lihat kembali apakah Noctis yang sudah menyalip pergerakan seorang Bulls dan duduk di posisi kedua masih belum cukup puas untuk menusuk pergerakan seorang Sanzi di posisi pertama. Racing line semaksimal mungkin coba untuk diambil seorang Noctis, tetapi masih belum berbuah hasil karena seorang Sanji langsung memotong cutting pergerakan untuk di ground yang sudah terlihat masih tipis untuk pergerakan mereka berdua. Dan bahkan dari seorang Noctis pun tetap bisa untuk memberikan satu buah pergerakan yang cukup hemat untuk menyalip atau demi mendepani posisi seorang Sanzi di posisi pertama, Bang Bara. Itu dia pergerakan yang sangat-sangat pasti dari seorang Sanzi di sini, mencoba untuk skip, dan Noctis melakukan skip yang lebih padat lagi dan berhasil untuk melakukan tusukan. Tapi anak ayah Noctis binti Lord Van, ya ampun, kejeduk sedikit, tersandung sedikit. Tidak boleh terjadi lagi. Noctis binti Lord Van turun 3 peringkat ke posisi 5, dan sekarang ada 12 player yang memasuki area checkpoint yang sama, dan tidak boleh ada lagi mistake yang berada di garda depan, bahkan di garda podium tidak boleh ada lagi kesandung seperti itu untuk mengamankan 10 tiket terakhir. Dan sekarang Raumoze menggantikan posisi dari seorang Noctis, mengamankan the battle of the first position diisi oleh mereka berdua. Sanzi masih berada di belakang bayang-bayang seorang Bulls dan Raumoze, 2 monster yang akan kapan saja menusuk jika Sanzi misstep di area depan. Tapi sementara 3 player ini sangat-sangat konsisten di area checkpoint 23, bahkan belum ada yang bisa merapatkan pace dari area belakangnya, Bung Coklat. Ya, benar sekali. Sirdim juga yang mencoba untuk tetap bisa untuk melakukan satu buah pergerakan di arah posisi kedua sebelumnya. Sekarang harus lengser di arah posisi ketiga, dan Raumoze mencoba untuk menusuk kembali dengan bertengger di arah posisi ketiga dengan adanya seorang Sanzi yang masih memimpin di arah posisi pertama. Dan bahkan apakah leading time dengan, ya memang buying time-nya cukup lama untuk seorang Sanzi di arah posisi pertama, tapi nampaknya tidak bisa untuk dengan range yang cukup jauh karena seorang Sanzi masih dibayangi 2 orang dari seorang Bulls dan seorang Raumoze yang masih melakukan pergerakan. Dan bahkan hingga di arah satu buah triple challenge yang sangat panjang sekali. Bahkan Raumoze pun ingin lebih menyalip pergerakan seorang Bulls, sudah dempet di depan sana, dan bahkan sedikit tersalip oleh seorang Raumoze. Kuda membantu menendang seorang Bulls dari belakang, tapi
nampaknya Bulls pun mencoba untuk menyengat seorang kuda Cuki depan sana, tapi nampaknya masih bisa ada perdebatan yang cukup baik untuk mereka semua. Rao Moze sedikit lebih besar peluang untuk bisa melakukan sebuah range step up untuk di posisi kedua, dan bahkan range sudah diperlihatkan oleh Rao Moze, kuda Cuki, dan saat ini targetnya adalah menyalip seorang Sanji di posisi pertama. 3 leading position sangat berdekatan untuk saat ini, tidak jauh dari rumah, hanya 5 langkah Bang Bara. Ini dia pergerakan dari Speed, mekanik yang sangat cepat dari seorang Ramoze. Di situ agak curang karena kayak Bulls itu digigit sama seorang Herman, dan Bulls itu mencopot W-nya. Berpikir sejenak, dan itu tidak boleh dilakukan oleh seorang Bulls karena di sini Ramoze kapan saja bisa melakukan tusukan maut. Karena kita melihat sekarang Sanzi bahkan harus bekerja lumayan ekstra. Di ada checkpoint berikutnya, bahkan mekanik untuk jalan mundur dari seorang Ramoze. Oh my god, Ramoze L-Speed melakukan munduran maut untuk menusuk seorang Sanzi, dan itu benar-benar movement yang lumayan perfect Bung Coklat, karena sekarang Sanzi sudah tercium punggungnya oleh seorang Ramoze. Wow, ini bayang-bayang pace dari seorang Ramoze untuk di posisi kedua pun masih memberikan satu buah hal yang tidak bisa untuk memberikan satu buah penyalip. Dan itu dia ditendang kuda, tapi nampaknya harus tertendang oleh kuda Cuki seorang Ramoze di depan sana, dan Bulls berada untuk di posisi kedua. Ramoze yang sempat melakukan satu buah leading area di posisi pertama dan tidak mendapatkan satu buah kondisi yang cukup baik dari checkpoint 16, kembali mengambil alih, menghandle hashtag satu lagi Bang Bara, dan bahkan seorang Bulls mencoba untuk mengejar di arah belakang pun nampaknya masih sedikit sulit karena bukan hanya menusuk tapi range diciptakan kali ini. Ini gila banget sih, range jarak yang diberikan oleh seorang Ramoze yang tadinya ada 12 player, saat ini hanya tersisa sekitar 8 player saja di area satu checkpoint yang sama, dan tidak ada lagi mistake yang akan ditimbulkan oleh seorang Ramoze nampaknya di area tangga WSD. Dia bahkan sangat-sangat perfect, tidak tersangkut sama sekali. Bahkan seorang Bulls berusaha keras untuk melakukan tusukan di area tangga WSD, dan tapi belum mampu untuk melakukan pendekatan lebih dalam seperti Bulls. Yang pertama harus melakukan pendekatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, baru dia bisa melakukan pendekatan terhadap seorang Ramoze, karena Ramoze saat ini sudah meninggalkan sejauh setengah obstacle, bahkan tidak ada W yang dicopot Bang Coklat. L-Speed melakukan dan menunjukkan atraksinya sekali lagi di babak knockout stage Bang Coklat. Wow, nice one sekali tentunya. Memang banyak sekali ini grup C ya, menjadi grup yang cukup berbeda. Terlihat banyaknya missing step yang terjadi, mistake, bad moment bahkan untuk di leading besar. Lihat, ini bukan tentang buying time. Grup A, grup B banyak yang mencoba untuk mengamankan posisi pertama atau 2-3-nya dan melakukan hold position dengan timing yang cukup sangat-sangat tepat dan lama bahkan. Lihat, untuk di area grup 3, grup C, semua bergantian, semua melakukan kesalahan, dan mereka masih bisa untuk melakukan repositioning atau fighting kembali. Dan ini menjadi keunikan tersendiri untuk di area grup terakhir hari pertama dari knockout stage. Tapi nampaknya kita lihat kembali, ini range jarak sudah mulai tercipta untuk peringkat 2 dan 3-nya dari Ayai Salvatore yang tiba-tiba berada untuk daerah posisi ketiga, dan Bruce Salvatore daerah posisi keempat. Nanti ini memerlukan lagi untuk garda pemotong di checkpoint tertentu, karena sekarang mereka sudah tiba di area mid pace untuk daerah checkpoint 31. Karena kita lihat kembali, walaupun Ramoze memimpin daerah posisi pertama dengan range yang mungkin sedikit berbeda dengan seorang Bulls daerah posisi kedua, tetapi dengan perbedaan yang tidak terlalu signifikan membuat seorang Ramoze melewati checkpoint masih sama challenge-nya dengan beberapa player yang lain ya. Jadi alhasil kalau misalkan satu kesalahan kembali diperbuat oleh Ramoze, ini bakal menjadi satu buah takdir yang tidak terlalu baik. Tapi at least menurut gua ini perfect step sih dari Ramoze ya. Bisa dibilang Ramoze itu nggak ada kesalahan, cuma tadi karena untuk dari mekanik double jump atau triple jump yang nggak aktif di checkpoint 16, jadinya kalang kadut tuh dari seorang Ramoze. Betul. Atau sedikit kesulitan untuk dari checkpoint 16. Sisanya semua nggak ada terjatuh. Setuju banget Bang Coklat. Dan ini memang benar-benar grup yang lumayan unik ya Bung Coklat ya di malam hari ini, karena tidak ada player yang melakukan perfect step dari checkpoint 1 hingga checkpoint akhir. Dan kita melihat juga tadi Ayai yang berada di mungkin di posisi ke-20 Bung Coklat berhasil menusuk sampai ke posisi 3. Berarti banyak banget mistake yang terjadi di area garda tengah, di mana player-player di grup C ini lumayan trafficnya lumayan padat untuk di arah 10 besar, tapi tidak untuk Ramoze. Jadi benar-benar nice try banget untuk di posisi 11 di malam hari ini, karena nampaknya di garda tengah saat ini melakukan intense fight yang lumayan gila. Bahkan seorang Arab pun tidak terpantau kamera di area garda depan. Hanya tersisa 6 player saja di area objektif yang sama. Bahkan seorang Ramoze belum mampu untuk meningkatkan pace dan membuat gap yang lebih jauh lagi. Ya benar saja teman-teman ya.
kita lihat kembali ini sedikit intermezzo ya Bang Bara ya. Gua mau sedikit membahas player-player di sini. Ini ada seorang Riz Salvatore, ada dari seorang Bitterbeat, ada Sirdim, ada Noctis yang tidak mendapatkan bug sama sekali. Bisa dibilang at least semua player, sebagian besar, hampir 80% lebih tidak adanya bug yang mereka alami. Yang artinya ini bukan bug yang mungkin terjadi untuk daerah server ya, jika adanya bug yang terjadi. Dan lihat, ada Bruce di sini di arah posisi keempat mungkin ya, dan ada juga dari seorang AY Salvatore di arah posisi ketiga, ada Bulls di arah posisi kedua. Bulls bukanlah seorang streamer, dia di posisi kedua. Jika dia terjatuh atau mengalami bug, tidak akan ada yang bisa menolong seorang Bulls. Tidak akan ada viewernya yang bisa bilang dia bug, tolong Bulls, rematch, nggak akan ada yang bisa. Dia tidak punya masa. Kalau di rematch, dia nggak punya masa untuk membela itu. Jadi, kita lihat 80%, hampir mendekati 100% player baik-baik saja. Jadi, kita bakal lanjutkan untuk di arah back to the game, back to the beat dari Ramose yang masih mengamankan di arah posisi pertama, Bang Bara. Itu dia, bahkan sekarang pace-nya sudah meningkat dari seorang Bulls yang pace-nya menurun Bung Coklat di area tangga WASD checkpoint 35, di mana dia agak stop sedikit. Seorang AY Salvatore tadi terpantau melakukan WASD tangga itu ngeskip 2 tangga Bung Coklat. Dia hanya memakai 2 tangga saja. Dan itu sangat-sangat sulit dilakukan untuk di area tangga tornado, karena missing step saja atau kesalahan dari spacebar dan W yang tidak dilepas itu bisa ngedrop posisi dia ke area posisi 8, dimana ya itu memang sangat aman. Tapi kalau dia melakukan mistake itu 2-3 kali, itu tiket udah bisa langsung hangus. Dimana pergerakan dari ke-6 player yang ada di area depan saat ini masih sangat-sangat intens. Walaupun Ramose meninggalkan sejauh 1 checkpoint, bahkan setengah checkpoint 37 sudah diinjak, diikuti oleh seorang Bulls di sini meninggalkan 4 player yang ada di belakangnya. Tapi jika range jarak akan terus seperti ini, mereka bisa sih Bung Coklat untuk maju ke babak grand final nanti. Bahkan bisa saja ini masa depan yang cerah banget untuk seorang Bulls di sini. Mungkin Bulls sering sekali mengikuti area balap liar, mengikuti area limpul, mengikuti beberapa turnamen kemarin, dan Bulls saat ini menunjukkan sisi monsternya Bang Coklat. Wow, dan terlihat kembali Ramose lihat saat ini ya. Ini menjadi satu buah pemandangan yang sangat-sangat baik ya, karena lihat range jarak sudah mulai untuk sangat-sangat diciptakan oleh seorang Ramose di posisi pertama, di pace yang kedua pun dimainkan dengan sangat baik oleh seorang Ramose. Tapi hampir mostly player ya mainin semua obstacle ya Bang Bara ya, padahal betul, bisa untuk memainkan hanya 2 obstacle saja, tengah dan kanan atau tengah dan kiri. Tetapi lihat Ramose mengamankan hingga ujung, dan ini benar yang mungkin udah gua prediksi, dan benar juga yang gua confirm dengan seorang Jozy. Dengan hanya mengambil 2 obstacle untuk adik-adik, itu bakal rentan untuk kesandung atau sedikit tertahan oleh obstacle. Jadi lebih baik untuk mengambil pergerakan adik-adik sampai ke arah ujung untuk mendapatkan pergerakan yang sangat mulus hingga ke arah rooftop untuk di arah pace-nya. Dan ini dilakukan oleh semua player, dan mereka bisa untuk melakukan satu pergerakan yang sangat perfect sekali. Dan bahkan dari seorang Ramose yang akan segera mendarat ada di area ujung, area obstacle diambil, tapi tidak membuat seorang Ramose terjatuh. Bermain dengan 6 kaki membuat Ramose masih bisa untuk landing dengan cukup baik. Itu dia, dan fun fact Bang Coklat, Ramose waktu itu waktu kita update patch pertama kali 4 hari yang lalu, Ramose itu kita adain balap All Star di sini Bang Coklat. Dan Ramose itu ngamanin semua checkpoint yang baru, bahkan dengan mappingan yang cuma sekitar 30 menit aja. Dia bisa hashtag 1 dengan mudahnya dan tanpa ada mistake sedikit pun. Dan itu menjadi modal dan kunci kekuatan seorang Ramose saat ini, mengamankan jarak yang ada dari checkpoint 11 dan checkpoint 38. Mungkin tadi di 11 dia berhasil, tapi di 16 dia gagal untuk melakukan mekanik double jump, lalu pace-nya menurun. Saat ini Ramose kembali lagi menunjukkan kalau dia itu bisa melakukan speed yang berbeda dari para player lain Bung Coklat. Bahkan mungkin pergerakan dari seorang Ramose itu di arah early stage bisa disamakan dengan seorang King Mail, seorang Zhao, dan seorang Raps ketiduran. Dan ini menjadi salah satu pertarungan yang akan menarik karena mereka akan bertemu nanti di sesi semifinal Bung Coklat. Ya, benar sekali teman-teman ya. Dan kali ini Tis mendorong satu orang. Tis nggak boleh Tis kalau gitu. Dia bener-bener tadi gua ngeliat dia bener-bener ngedorong tadi. Kameranya mungkin gak deket banget ya. Noctis ketika ada lompatan dengan close range pergerakan, Noctis mendorong pundak satu orang dan lalu terjatuh. Dan kali ini Noctis mengamankan untuk dia 3 besar. Noctis dari posisi ketiga, Bulls sang lebah
berada untuk daerah posisi kedua dan posisi pertama ada Marijo Bakunae dari Ramose Sepang Putar Kuda Cuki Marijo Baku Tunta Makarena dari Ramose yang masih mampu untuk menuju ke arah area satu buah checkpoint dengan adanya 5 challenge pace yang berbeda di sini. Untuk Ramose yang bakal memberikan pergerakan yang tetap masih bisa untuk dengan sangat santai karena dengan menyadari Ramose beliau berada untuk daerah posisi pertama harusnya bisa untuk sekalem atau setenang seorang Jozi seperti di era grup pertama Bang Bara. Itu dia. Tapi Bung Coklat, ingat Ramose ini binti Lorvan. Dan dia sekarang digadang-gadang menjadi Elspeth. Dia mungkin akan merasa self esteemnya tuh mungkin akan turun Bung Coklat kalau dia melakukan taktik-taktik yang tidak menegangkan Bung Coklat. Dan ini menjadi salah satu boost terbaik bagi seorang Ramose saat ini. Bahkan di knockout stage yang biasanya dia bertarung di garda tengah, saat ini memajukan dirinya, berdiam diri di depan sana, tidak mau ada orang yang ada di belakangnya terlihat Bung Coklat. Bahkan watch your six saja dia tidak peduli Bung Coklat. Dia hanya peduli dengan posisi pertama, podium pertama. Dan akankah Ramose akan mengamankan pace sampai ke arah grand final? Ya, nanti kita lihat guys. Karena di sini Noctis berusaha untuk melakukan pengejaran terhadap seorang Bulls di sini. Bahkan kalau seorang Bulls tidak menurunkan pace sedikit pun, Noctis tidak bisa untuk mendekatkan diri terhadap seorang Bulls. Dan kita melihat pace dari seorang Ayi juga sangat-sangat cepat. 4 besar yang memiliki gap yang lumayan jauh dari 10 tiket yang ada. Qzam di posisi kelima. Dan apakah di posisi 6, 7, dan 8-nya sekarang akan melakukan pengejaran terhadap garda depan Bung Coklat? Ya benar sekali, ada Salvator ya, dan Qzam juga 6 besar di sini sudah lewat. Di 7 besarnya ada Sirdim. Aduh, yang masih berjuang. Ada yang terjatuh Bang Bara? Siris jatuh tadi Bung Coklat. Oh my god, Tris harus mundur. Berarti artinya 6 besar sudah lewat ke area permukaan. Dan di peringkat ke-7 saat ini adalah seorang Klepon Salvator yang sudah akan menuju ke ground side untuk menuju ke compound checkpoint selanjutnya. Di posisi ke-8 ada Amat 9 Serintil. Dan di posisi ke-10 nampaknya harus mengulang kembali. No, ada pergantian. Oh, Rizno langsung menutup peringkat yang sangat tricky sekali. Posisi ke-10 karena ini posisi yang sangat tricky banget ya. Satu kesalahan hilang tiket karena tiket diamankan sekarang. Tetapi untuk dari rarity-nya adalah sekitar 2%. Masih tetap harus berjuang, setidaknya at least masuk di arah nomor 7 atau 6 untuk mendapatkan comfort position. Tapi saat ini kita akan bergerak kembali untuk di arah depan karena kita lihat kembali banyak player-player yang sudah berbeda jauh range jarak gapnya. Dan saat ini juga dari seorang Sirdim dan adanya seorang Qzam yang sudah akan menuju ke area 43, 44 bahkan untuk melewati Infinite Castle terlebih dahulu. Tidak dengan pace yang cukup banyak, hanya 2 pace saja, tetapi tidak terlalu tinggi untuk di area rooftopnya. Sedikit gangguan sinyal dari seorang Mr. Qzam kali ini. Dan seorang Sirdim yang bakal mencoba untuk langsung menyesal pergerakan seorang Qzam di posisi depan. Tapi nampaknya kali ini Ramose di mana jauh banget. Ini Bulls. Noctis ketiga masih aman, belum ada pergantian. Dan Ramose nampaknya sudah tiba untuk memulai bahkan pergerakan di arah checkpoint 46. Jauh banget, 1 checkpoint ditinggalin. Bentar Bang Coklat. Ini dia sempetnya untuk ganti avatar. Ganti kuda, lihat. Astagfirullah. Kudanya, dia sempetnya untuk ganti warna kuda. Astagfirullahaladzim. Astaga Ramose. Gue tahu sih Ze, gue tahu lu Elspeth bro. Gue tahu lu di posisi pertama tapi gak ganti avatar juga di tengah balapan Ramose. Lorvan, tolong lihat ini Lorvan, Clipper tolong diklip, tolong yang ini diklip. Coba. Astagfirullahalazim. Gap Ramose yang diberikan 1 checkpoint dia agak kurang puas di situ. Gue ganti avatar. Oh mungkin pergerakan di arah early dan mid pace itu untuk ini Bang Coklat. Mungkin bukan. Mungkin ini Montek karena nggak bisa recall dia ganti apa aja. Kuda-kuda tertentu mungkin tidak terlalu, dia jadi kayak ada beberapa kuda-kudanya yang mungkin lebih jago di checkpoint mana gitu. Tapi Ramose, jika Bang Robert atau Ustadz Ramose mendengar di sini, bisakah mengganti karakter dengan sarungnya? Kalau misalkan memang jago ya, mungkin ini mengganti warna kuda. Coba ganti avatar sarungnya gitu. Kalau bisa ya, untuk di checkpoint 48 yang artinya 3 checkpoint lagi. Summit ialah nyata untuk Ramose yang melakukan ini sebenarnya back to back movement untuk di hashtag 1 dan leadingnya cukup lama sih Bang Bara.
Oh, ini kudanya bisa ganti-ganti warna. Maksudnya gimana itu? Karena leading position yang diambil oleh seorang Ramose saat ini meninggalkan sejauh 2 checkpoint Bung Coklat. Bahkan seorang Bulls sekarang baru memasuki area checkpoint 48 yang agak tersandung sedikit di sini, terpentok di area checkpoint 48, tapi belum ada yang bisa untuk melakukan pengejaran terhadap seorang Bulls. Tidak terlihat dari seorang Noctis dan Aye di sini yang bisa memasuki area checkpoint 48 dari itu side by side untuk the battle of the third position, di mana seorang Bulls saat ini menyendiri dan Ramose, ya ampun, lebih menyendiri lagi. Ramose mengamankan area posisi pertama di checkpoint 49 dengan metode L-Speed yang akan menantang 2 checkpoint lagi dari seorang Ramose, mengamankan tiket pertama untuk 10 tiket terakhir di malam hari ini. Wah, Bang Coklat. Sepertinya Bang Coklat sedang absen dulu untuk melakukan pergerakan yang lain. Tapi sekarang kita melihat level pertama sudah ditinggalkan oleh seorang Ramose, dan here we go, level kedua sangat-sangat mulus, agak tersandung sedikit di level ketiga, checkpoint 49. Checkpoint 49 akan diselesaikan seorang Ramose dengan speed yang berkurang sedikit, tapi tidak ada masalah karena Bulls baru memasuki area checkpoint 49. Dan here we go, 2 checkpoint terakhir. Akankah ada blazing duet dari seorang Ramose di sini, di mana dia menjadi posisi pertama walaupun tidak mendapatkan mekanik double jump, tidak mendapatkan mekanik yang bagus di area checkpoint 16, tapi seorang L-Speed bisa membuktikan bahwa di checkpoint lanjutan tidak terlalu berpengaruh, tetap dia nomor 1 Bung Coklat. Bang Bara, ada informasi Bang Bara? Bentar. Ada informasi nih dari Comex. Apa tuh? Gimana tuh? Ada rematch katanya. Hah? Ada rematch? Iya, rematch. Hah? Kata Comex ada rematch. Kenapa tuh Bang Coklat? Rematch turnamen biliar maksudnya. Tapi kita lanjut. Ramose akan menuju ke checkpoint terakhir untuk di checkpoint 51 untuk mengamankan tiket pertamanya, dan dia akan berputar. Itu apa? Ramose untuk saat ini, apakah teknik yang bakal diberikan oleh seorang Ramose akan menuju ke area ground side yang cukup baik ke arah depan, tapi nampaknya kali ini apakah freestyle Ramose dengan blazing duetnya akan terlihat, ataukah ada skill lain yang akan diperlihatkan oleh Kasih Ramose? 360 dikit. Skipnya jauh banget. Wow, bukan lawan sini, dia langsung lawan sini. Oh my god, Ramose, Marijo, Bakunae, Marijo Bakutunta, Macarena untuk Ramose, dan ganti kuda lagi. Lihat, Oh my God. warna putih sekarang. Yes, oke, tiket pertama Bang Bara. Gila, guys, jangan Bang, aku basah. Gak gitu guys. Emang Ramose jago, tapi kita melihat sekarang Bulls melakukan blazing duet juga di area checkpoint 51, selebrasi untuk mengamankan garda depan, di mana tiket kedua diamankan oleh seorang Bulls di sini. Oke, belum aman di sini. Lu kalau jatuh ya mundur lo. Karena di sini Mundur. nomor 3, di mana Aye Salvatore yang tadinya berada di garda belakang. Hashtag 20 tidak terlalu berpengaruh bagi seorang Aye Salvatore. Ini dia the real mentality, melakukan taunting pula di cara. Wow, wih. Oke, Aye. Masih belum lanjut. It's okay. Wow, Masih nice one, lanjut? oke. Enggak, aman. Kyuzam pandai, Kyuzam memang cuek dia. Nomor 4. Oh, Kyuzam nomor 3, Aye Salvatore nomor 4. Di mana tersisa 6 tiket lagi. 6 tiket lagi. Ya, kita melihat di area belakang senyap-senyap siapa itu gerangan berbaju putih tanpa celana, mungkin boxeran saja. 5. Telepon, oh my god, seorang telepon aman aja. Dan ini sepertinya ada anak Tiba-tiba. ayah ya. Iya. Noctis dan Serintil. Ini 567 kelapa 5 ya. ya? Sudah 567 ya? 567. Oke, anak-anak ayah sudah mengamankan ke area cover ground di sini. Anak sulung dan anak tengah aman aja. 567. Ini 8 nih, 89. 89. Tipis banget. 10, 11, 12, 13, 14, 15 memasuki area 51. Checkpoint 51 menjadi penentu akan ke 10 tiket terakhir. Oh my god, di belakang masih banyak banget traffic player di mana mereka tidak bisa melakukan mekanik taunting. Bahkan mereka yang berada di garda depan tidak bisa lagi untuk melakukan hal-hal aneh, di mana sekarang sudah ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, nice one. Dan Arab hampir saja tadi masih bisa untuk berjuang.